Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Mahardika dengan NIM 2109924. Pada kali ini akan menjelaskan materi salah satu materi di mata kuliah eksperimen listrik magnet dan gelombang mengenai analisis jumlah tinggi pada interferometer Michelson-Morley terhadap besar panjang gelombang sinar laser. Selanjutnya, ada topik pembahasan. Di sini ada pendahuluan yang akan membahas mengenai kajian teori, tujuan eksperimen, lalu mengenai eksperimennya ada tentang alat dan bahan, skematik eksperimen, dan langkah-langkah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan itu membahas mengenai analisis data, dan kesimpulan membahas mengenai hasil eksperimen serta saran. Nah, dimulai dari dasar teorinya dulu, mengenai percobaan Michelson-Morley ini salah satu percobaan paling penting dan masyhur dalam sejarah fisika yang dilakukan pada tahun 1887 oleh Albert Michelson dan Edward Morley di tempat yang sekarang menjadi kampus Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Percobaan ini dianggap sebagai bentuk petunjuk terkuat untuk menyangkal keberadaan ether sebagai medium gelombang cahaya. Percobaan ini juga telah disebut sebagai titik tolak untuk aspek teoritis revolusi ilmiah kedua. Nah, dengan hasil yang didapatkan, Albert Michelson dianugerahi hadiah Nobel Fisika tahun 1907, terutama untuk melaksanakan percobaan ini. Jadi, eh, ada hipotesis bahwa cahaya itu memerlukan medium, dan mediumnya itu diibaratkan sebagai sebuah ether. Pada percobaan Michelson-Morley ini, hal itu terbantahkan dan didapatkan hasil bahwa cahaya itu tidak memerlukan medium untuk bisa merambat. Itu selanjutnya, ini ada alur dari Michelson-Morley. Yang pertama itu, gelombang didefinisikan sebagai salah satu bentuk rambatan energi melalui medium yang lenting atau elastis. Itu yang kita tahu sebelumnya. Contohnya, seperti bunyi yang merambat melalui udara. Nah, cahaya ini merambatnya melalui apa? Nah, dengan adanya permasalahan yang belum terpecahkan ini, muncullah eh, hip- muncullah prediksi-prediksi gitu. Dugaan sementara, yaitu harus ada medium yang dapat berada di mana saja ketika ada cahaya, misalnya pada benda transparan dan ruang hampa. Nah, istilah ini itu tuh dinamakan sebagai ether. Nah, ether ini tuh memiliki beberapa hipotesa. Ether ini ada di mana, apakah diam atau bergerak, dan bagaimana pengaruhnya terhadap perambatan cahaya. Nah, untuk membuktikan adanya ether, itu tuh dilakukan percobaan Michelson-Morley yang tadi udah dijelaskan pada tahun 1887. Selanjutnya, tujuan eksperimen kali ini yaitu menentukan panjang sinar gelombang sinar laser. Nah, skema eksperimennya ini menggunakan kaca setengah cermin, cermin satu dan cermin 2, serta menggunakan laser. Nah, salah satu apa ya namanya rancangan praktikum dulu itu kan diibaratkan di sekitar kita. Ini tuh masih ada medium untuk cahaya merambat atau yang dinamakan ether ini. Dan ether ini tuh tidak bermassa gitu. Nah, ethernya diibaratkan ada di dalam ruangan untuk melaksanakan praktikum ini. Nah, kaca setengah cermin ini tuh digunakan untuk memantulkan dan membiaskan sinar yang datang sehingga nantinya di daerah pengamatan itu dapat diamati dua buah sinar laser gitu yang nanti itu ketika disatukan itu akan membentuk sebuah pola gelap terang atau enggak fringe-fringe yang dapat kita amati. Nah, di sini sinar datang contohnya masuk ke kaca setengah cermin, ini warna merah dan hijau itu hanya diibaratkan sebagai eh, arahnya saja gitu ya, bukan berarti cahayanya ini berubah saat memasuki kaca setengah cermin. Selanjutnya, sinar datang masuk ke kaca setengah cermin, setelah itu dipantulkan ke cermin 2, lalu dipantulkan kembali
sampai ke daerah pengamatan. Nah, untuk sinar datang ini diteruskan ke cermin satu, lalu dipantulkan kembali oleh cermin satu, masuk ke daerah pengamatan yang kita amati untuk mendapatkan data. Nah, seperti tadi alat yang sudah dijelaskan ya, keperluannya apa saja. Yang step pertama ini merangkai alat sesuai dengan rangkaian, lalu posisikan laser di depan lensa sejajar bangku interferometer Michelson-Marley. Atur posisi C1 dan C2 sehingga berkas pantulan dapat terlihat di layar dan cahaya dari C2 berimpit dengan C1. Kalau misalkan ada kesalahan di salah satu cermin, itu biasanya tidak bisa terlihat pola gelap terangnya karena eh, dibutuhkan dua cermin itu untuk itu gitu. Lalu putar skrup mikrometer secara sangat pelan dan sangat hati-hati pada saat yang bersamaan. Hitung banyaknya fringe yang melintasi garis batas. Catat data di mikrometer skrup untuk pengukuran fringe sebanyak 200, 600, dan 1000. Setelahnya rapikan peralatan yang digunakan seperti sebelumnya. Nah, di selangkah-langkah ini tuh kita mematok punya patokan sebagai batasan hitungnya gitu. Jadi kalau misalkan mau menghitung kan karena agak susah menghitung fringe-nya itu, jadi nanti diberi batasan. Nah, dari situ kita bisa mulai menghitung banyaknya pola gelap terang yang terbentuk sampai 200, 600, dan juga 1000. Nah, ini ada data yang didapatkan untuk N2200 itu ada D1-nya 6,25 dan D2-nya 6,13. Satuannya sama-sama milimeter. Berlaku juga untuk dua data selanjutnya. Nah, D1 dan D2 ini maksudnya apa? Maksudnya itu D1 itu ketika pola gelap terangnya ini tuh berada di posisi tengah-tengah gitu. Sebelum kita mulai menghitung, itu tuh D1. Nah, itu tuh bisa langsung dilihat di mikrometer sekrupnya berapa besarnya. D2 ini, itu tuh ketika kita sudah memutar sebanyak N yang diperlukan, misalkan N200, D2-nya sebesar berapa, dan N600 sebesar berapa, seperti itu. Berlaku untuk seluruh data yang diamati di praktikum ini. Seperti itu. Lalu dicari juga X-nya, di mana selisih dari D2 dikurangi D1. Nah, untuk pengamatannya ini menggunakan ketidakpastian 1/2 NST, di mana besarnya delta X ini tuh 0,005 milimeter. Nah, dengan perhitungan KSR ya, itu tuh delta X dibagi X dikali 100%. Untuk data N200 didapatkan KSR-nya 4,1%, untuk 0,12, 0,07-nya 7,1%, dan 0,15-nya 3,3%. Lalu pada N600, 0,16-nya 3,1%, 0,03 16,6%, dan 0,28 KSR-nya 1,7%. Nah, untuk N1000 ini X-nya 0,17 dengan KSR 2,9%, lalu 0,84 dengan KSR 0,6%, dan 0,02 dengan KSR 25%. Nah, pada data pengolahan ini selanjutnya dihimpun secara bersamaan ya supaya bisa dihitungnya lebih mudah gitu berapa tadi besarnya dari X plus minus delta X untuk N200, 600, dan juga 1000. Nah, masuk ke data perhitungan di sini menggunakan lambda sama dengan 2X per N dengan delta lambdanya ini tuh turunan eh, terhadap delta X sehingga didapatkan X per N delta X dengan KSR-nya delta lambda dibagi lambda sama dikalikan 100%. Nah, untuk N200 ini didapatkan lambdanya 12 dengan delta lambdanya 3 kali 10 pangkat minus 9 dan KSR-nya 25%. Lalu berlaku untuk dua data selanjutnya ya. Nah, yang pada N600 ini didapatkan lambdanya 5,3 kali 10 pangkat min 7 dengan delta lambdanya 1,3 kali 10 pangkat min 9 dan KSR-nya 24,5%. Berlaku juga buat data yang selanjutnya dengan cara yang sama. Lalu untuk yang N1000, ini didapatkan lambdanya 3,4 kali 10 pangkat min 7 dan delta lambdanya 0,85 kali 10 pangkat min 9 dengan besar KSR-nya 25%. Nah, untuk
N200, 600, dan 1000 ini dirata-ratakan sehingga didapatkan rata-rata dari lambdanya itu 11,3 kali 10 pangkat min 7 meter. Untuk N600-nya 5,3 kali 10 pangkat min 7 meter dan untuk N1000-nya 6,9 kali 10 pangkat min 7 meter. Dengan kesalahan literatur untuk N sama dengan 200-nya ini sebesar 78%, lalu untuk N600-nya 17,8%, dan untuk N1000-nya sebesar 9,9%. Mohon maaf, 9%. Ini dibandingkan dengan literatur. Nah, eh, selanjutnya, bentar. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor penyebab bedanya besar hasil yang tadi didapatkan dibandingkan dengan literatur yang besarnya 6,328 kali 10 pangkat min 7 meter. Yang pertama ini kesulitan mendapatkan pola interferensi yang tepat berada di tengah karena posisi layar dan cermin yang kurang lurus. Hal ini menjadi cukup sulit untuk diperbaiki karena ketika salah menggeser cermin, maka sulit kembali mendapatkan fringe yang terlihat. Lalu alat interferometer yang sangat sensitif sekali terhadap getaran, ketika secara tidak sengaja media tempat alat tersebut diletakkan mendapat sedikit getaran, maka pola yang didapatkan menjadi kurang jelas ataupun hilang. Lalu, kesalahan perhitungan saat mengamati pola gelap terang, walaupun sudah menggunakan alat bantu menghitung, tetapi tetap saja ada keterbatasan mata manusia ketika harus berfokus ke satu bagian yang sulit diamati dan dalam kondisi ruangan yang gelap. Lalu saat menghitung pola gelap terang, pada beberapa kali ada pola gelap terang yang terhitung lebih ataupun kurang. Pada N1000 didapatkan hasil yang lebih mendekati literatur dibandingkan N yang lain, dikarenakan semakin banyak jumlah N-nya, maka pergerakan dari skrup mikrometer dapat terlihat dan berpindah, sehingga delta D yang didapatkan dikatakan lebih akurat. Nah, beberapa saran dari eh, hasil tadi ya, karena masih kurang mendekati gitu, masih perbedaannya masih sangat terlihat. Nah, itu sebaiknya dalam pengambilan data haruslah dalam kondisi badan yang fit dan tidak begadang agar data yang didapatkan lebih akurat. Karena walaupun percobaan ini dikerjakan lebih dari satu orang, tetapi karena alatnya sangat sensitif dan waktu yang dibutuhkannya pun sangat lama untuk mengambil data ini, itu tuh diperlukan persiapan dari diri kita gitu sebagai orang yang akan melaksanakan eksperimen. Karena jika tidak, maka akan data yang didapatkan tidak akan akurat ataupun harus mengulang data di hari yang berbeda gitu karena tidak mendapatkan data ataupun ketika alatnya tidak bagus, itu kita juga tidak bisa memaksakan gitu karena perbaikannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kesimpulannya, untuk N200 itu didapatkan besar panjang gelombang sinar lasernya itu 11,3 kali 10 pangkat min 7 dengan kesalahan akurasi sebesar 78%. Untuk N sama dengan 600 didapatkan harga panjang gelombang sinar lasernya 5,2 kali 10 pangkat min 7 dengan kesalahan akurasi sebesar 17,8%. Dan untuk N1000 didapatkan panjang gelombang sinar lasernya 6,9 kali 10 pangkat min 7 dengan kesalahan akurasi sebesar 9%. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir mendapatkan wawasan tambahan dari yang tadi sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.